Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Bapa memberkati pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang banyak pikiran, yang memiliki banyak masalah. Kiranya Bapa menyembuhkan kami yang sedang sakit. Tuhan angkat seluruh penyakitnya, Tuhan berikan pemulihan jasmani kepada kami di sini. Apapun penyakit kami, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Begitu juga saudara pendengar kami yang memiliki banyak masalah hidup, kiranya Bapa berkenan memberikan kelegaan dan pemulihan. Untuk pendengar kami yang memiliki masalah ekonomi dan berbeban berat, juga Tuhan berikan arah dan jalan hidup baru. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah dan mengambil beban itu. Kami di sini memiliki masalah kami masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab kita pada pagi hari ini dimulai dengan nats bacaan kita pagi hari ini adalah: Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Tertulis di dalam kitab Keluaran 5 ayat 4, judul renungan kita hari ini adalah Terjerat Rayuan Iblis. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami.
Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, sebagai ciptaan baru dalam Kristus kita harus hidup dalam pertobatan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Musa diperintahkan Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sebagai tandanya mereka harus beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi Fir'aun tidak mengizinkan mereka keluar sampai akhirnya Tuhan menimpakan 10 tulah kepada orang-orang Mesir. Akhirnya dengan terpaksa Fir'aun pun mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir dengan syarat-syarat tertentu atau batasan-batasan dengan tujuan supaya mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan secara maksimal. Di akhir zaman ini berbagai upaya juga dilakukan iblis untuk menghalangi dan menghambat pertumbuhan iman orang percaya. Iblis berusaha mengalihkan perhatian orang percaya supaya mereka tidak lagi memprioritaskan perkara-perkara rohani. Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Fir'aun mengizinkan umat Israel beribadah kepada Tuhan, tetapi ia melarang mereka untuk meninggalkan Mesir. Dengan kata lain, Fir'aun memperbolehkan mereka beribadah, asal tetap di area Mesir. Mesir adalah lambang kehidupan duniawi atau kehidupan lama.
Iblis seringkali menipu banyak orang Kristen dengan cara yang sama. Iblis selalu menawarkan kesenangan dan kenikmatan duniawi agar orang Kristen tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iblis ingin orang Kristen tidak meninggalkan Mesir dengan berkata, "Rajin beribadah tidak apa, tapi tidak usah terlalu fanatik atau sok suci. Nikmati kesenangan dunia dulu. Nanti saja kalau sudah tua baru bertobat." Iblis selalu berusaha mencegah kita meninggalkan kehidupan lama dengan iming-iming yang menggiurkan. Iblis tidak suka bila kita bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya orang Kristen memilih hidup serupa dengan dunia. Perbedaannya hanya orang Kristen pergi ke gereja hari Minggu, sedangkan orang dunia tidak. Itu saja. Tuhan berfirman dengan sangat keras bahwa jika kehidupan rohani kita suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Carilah Tuhan. Amos 5 ayat 4 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup." Mencari Tuhan menjadi tugas penting bagi kita, bahkan menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Dalam nas hari ini ada hukum kita temukan hukum sebab akibat. Jika kita mencari Tuhan, maka kita akan beroleh hidup. Nas ini hendak mengajarkan pada kita bahwa hal utama yang kita cari adalah Tuhan, bukan rumah Tuhan. Pengertian kata mencari adalah berusaha untuk mendapatkan, berusaha mendapat untuk memiliki. Mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Carilah itu juga berarti pilihan kita. Kita bebas memilih cara dan jalan hidup kita. Bebas memilih siapa yang akan kita temui. Cara dan jalan hidup yang kita pilih itulah yang akan menentukan hasil dari hari-hari yang kita jalani. Jalan itu akan memberikan kita tujuan. Dan pada akhirnya, kalau terus ditelusuri, pilihan jalan hidup kita akan memimpin kita kepada satu perhentian. Kita juga harus hati-hati memahami teks ini. Kita diajak untuk mencari Tuhan tidak harus di Bethel, Gilgal, atau di rumah-rumah ibadah saja. Tuhan tidak dibatasi di dalam sebuah ruang ibadah dan tempat suci saja. Tuhan itu berada di mana-mana. Dia Maha Hadir. Artinya, Tuhan itu bisa kita cari di mana-mana. Bisa di tempat ibadah, dan bisa juga di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Kita harus sadar bahwa sumber berkat adalah Allah, bukan tempat kehadiran Allah. Ada orang berkata, "Saya beribadah di tempat ini karena di sini berkat melimpah. Saya beribadah di gereja ini karena mujizat sering terjadi. Saya beribadah di tempat ini karena pengajarannya dalam dan mengubah hidup. Saya tahu ungkapan ini benar ada. Tetapi saya belum tahu dasar firman Allah membenarkan ini. Yang saya tahu pasti adalah sumber berkat itu adalah Allah, bukan tempat memuja Allah." Mencari Tuhan secara praktiknya adalah dengan cara fokus kepadanya, membaca Alkitab dan doa setiap hari, mengikuti peribadatan, persekutuan, membiasakan diri dengan berperilaku yang mencerminkan karakter Kristus, terlibat pelayanan, dan apapun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelihatannya sepele mungkin di mata sebagian orang, tapi itu akan sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, teruslah setiap hari mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang berduka cita. Matius 5 ayat 4 berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nas hari ini berbicara mengenai orang yang berduka cita. Penulis Matius mengatakan bahwa orang yang berduka cita akan berbahagia. Bahagia dalam konteks ini bukanlah kebahagiaan yang sementara atau tergantung pada kondisi eksternal, tetapi kebahagiaan yang berakar dalam pemahaman akan realitas spiritual. Orang yang berduka disebut berbahagia karena mereka memiliki kesadaran yang lebih dalam akan realitas kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Meskipun paradoks,
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam penderitaan dan kesedihan. Kehadirannya memberikan penghiburan yang tidak terdapat dalam keadaan fisik semata. Orang yang berduka dijanjikan penghiburannya, yang merupakan suatu bentuk kehadiran dan kasih-Nya yang menyejukkan jiwa. Orang yang berduka cita seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam akan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti belas kasih, keadilan, dan empati. Mereka telah mengalami penderitaan atau kesedihan yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami nilai-nilai ini, dan oleh karena itu, mereka dianggap berbahagia karena mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Kesedihan dapat menjadi sarana transformasi hati dan pikiran, membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan tentang Allah. Orang yang berduka mungkin mengalami proses penyucian yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah dan menyebabkan mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam kesatuan dengannya. Orang yang berduka dapat menjadi sumber penghiburan bagi orang lain yang sedang mengalami kesedihan serupa. Dalam kepedulian dan penghiburan yang diberikan kepada sesama, mereka juga dapat menemukan makna dan kebahagiaan yang mendalam. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengajarkan sebuah kebenaran spiritual yang mendalam, yakni: pertama, pernyataan ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dianggap sebagai tanda kelemahan semata. Kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan, dan seringkali itu adalah respons yang tepat terhadap situasi-situasi sulit, kehilangan, atau penderitaan. Ketika seseorang berduka, itu menunjukkan bahwa hati dan jiwa mereka sensitif terhadap penderitaan dan kehilangan, yang pada gilirannya bisa memperdalam empati dan rasa belas kasih terhadap orang lain. Kedua, pernyataan ini menegaskan bahwa Allah peduli dengan mereka yang berduka. Janji akan penghiburan dari Allah merupakan sebuah penghiburan spiritual yang mendalam bagi mereka yang menderita. Ini menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan kita, siap untuk menghibur dan menguatkan kita melalui setiap cobaan. Dengan demikian, pernyataan ini mengajarkan pentingnya memahami dan meresapi makna kesedihan dalam kehidupan, serta mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesedihan, ada harapan akan penghiburan dan kekuatan dari Allah. Karena itu, renungan ini memanggil kita untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi kesedihan, baik dalam kehidupan pribadi maupun saat berinteraksi dengan orang lain yang sedang berduka. Karena kesedihan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan spiritual, empati yang lebih dalam, dan keterhubungan dengan Tuhan dan sesama. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya kehidupan untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita merenungkan perikop kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi,
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.